min ju'in wa min shiba'i farubba makhmasatin syarrun minat tukhami. Wahsya dan takutlah kamu, hati-hati maksudnya, awas, warning. Ad-dasaisa, pembisik yang salah, pembisik apa? Pembisik yang menyesatkan. Min ju'in, dari lapar, wa min shiba'in, dan dari kenyang. Farubba makhmasatin, kadang-kadang kurus itu syarrun, lebih jelek, minat tukhami, daripada gemuk. Apa artinya? Artinya begini, kamu misalkan kurus, kering, supaya dianggap oleh orang ahli ahli riyadhah. Bener nggak itu? Ya nggak benar, supaya dapat pujian. Paham tidak? Kamu kurus kering supaya orang mengomentari, waduh, ahli puasa ini, ahli riyadhah ini, nggak makan nasi itu selamanya itu. Kalau kamu kurus tapi supaya dapat pujian, itu hawa nafsu itu. Dari mana? Hawa nafsu itu, bukan lillahi ta'ala. Kalau kamu riyadhah, tiraka sampai kurus lillahi ta'ala, itu baik. Jadi kalau kamu kurus, riyadhah sampai kurus kering, matanya cekung, tulung rusuknya kelihatan, sampai kurus kering kayak jerangkong gitu. Tapi supaya dipuji orang, itu hawa nafsu. Awas, hati-hati. Atau wa min syiba'in, atau terlalu kenyang. Kenyang juga bahaya, terlalu kenyang itu. Karena kenyang itu memberikan, kenyang yang keterlaluan menjadikan kita malas beribadah. Karena kekenyang. Jadi kalau sahur, sedang saja sahur, padat, ya Allah. Sudah nasi satu apa itu? Satu nampan, tambahin lagi singkong, satu nampan, tambahin lagi minum satu panci minumnya. Berapa mik ini? Makan sedang saja, silahkan kenyang, asal tidak berlebihan. Farubba makhmasatin, kadang-kadang kurus itu syarrun, lebih jelek min syiba'in minat tukhami, daripada gemuk. Ada orang kurus, ternyata orang itu akhlaknya lebih jelek daripada orang paham betul? Ada orang gemuk, segar, akhlaknya baik, penolong, baik dengan tetangga, baik dengan teman, dipinjamin uang gampang, tapi bayar, nanti pinjam uang kamu nggak bayar. Tolong menolong, suka nolong, ramah, gemuk padahal. Ada lagi orang tuh kurus kering, kelihatannya ahli tirakat, ahli riyadhah, tapi kaku, dipinjamin uang nggak boleh, punya garam dikunci di koper, garam itu, apalagi sate. Bakhil, pelit, liplop, kedut, apalagi, koreng. Bakhil, liplop, medit, kedut, koret. Ini kucirnya depan belakang, kucir depan belakang. Itu orang bakhil tandanya. Ini sini juga. Kalau satu aja nggak apa-apa, nah, depan belakang namanya. Nah, ini bulat-bulatnya di kepala, bulat-bulatnya ini 4. Wah, itu baru bakhil itu. Ada orang gemuk, kokoh, besar, tapi baik hatinya. Ada orang kurus, kering, kelihatannya orang soleh, kelihatannya orang ibadah, tapi jelek hatinya, jelek mulutnya, jelek omongannya, suka nyaci maki, padahal kelihatannya kurus, kering, ahli tirakat. Maka farubba makhmasatin syarrun minat tukhami. Wastafrighid dam'a min 'ainin qadim tala'at minal maharimi walzam himyatan nadami. Wastafrigh, dan tumpahkanlah ad-dam'a, air mata, min 'ainin, dari mata, qadim tala'at, yang telah penuh si mata itu, minal maharimi, dari beberapa hal yang haram, yang diharamkan, walzam, dan tetaplah himyatan nadami,
lingkaran atau lingkungan atau lingkaran penyesalan. Gini, kamu harus tobat, harus tumpahkan air mata dari matamu. Yang mata itu sering melihat hal-hal yang minal maharimi qadim talaat. Mata kamu penuh dengan barang suka ngin. Jawab, suka ngin. Ngerasa ini. Suka ngin. Yang gak jawab ngerasa, yang gak jawab merasa ini, gak jawab. Suka ngin. Wah, menjawab semua. Berarti merasa semua ini. Mata pemberian Allah. Bisa melihat pemberian Allah, bukan? Coba kayak apa kalau kita jadi orang teman saudara kita ada yang buta, gak bisa melihat, ya Allah. Tapi ada yang hafal Quran. Ada yang bilang, heran ya, orang buta hafal Quran. Yang buta jawab, saya juga heran, melek kok gak hafal Quran. Paham tidak? Paham tidak? Banyak orang buta hafal Quran. Ada yang ngomong, heran saya, orang buta kok hafal Quran. Yang butanya jawab, saya juga heran, melek kok gak hafal Quran. Saya yang buta aja hafal Quran, apalagi yang melek sebenarnya, kan gitu. Tapi kamu yang diberi penglihatan yang berharga itu tidak kamu gunakan untuk hal yang baik, untuk membaca Quran, baca kitab, baca buku, belajar, memandang hal-hal yang indah, malah untuk memandang hal-hal yang lihat film por. Jawab, kalau nggak jawab merasa ini, lihat film por. Merasa semua ini, Masya Allah. Dosa nggak itu? Ayo tobat. Wastafrigid dam'a. Curahkanlah air mata min qadim talaat, air mata yang telah penuh minal maharim, dengan hal-hal yang diharamkan. Itu kalau secara ahli fikih. Kalau secara ahli tasawuf, bukan hanya melihat barang haram, selalu melihat selain Allah, memperhatikan selain Allah, itu sudah dosa itu. Jadi sehari semalam itu yang paling banyak mata itu untuk melihat selain Allah, itu dosa. Yang melihat Allah hanya sedikit, yang melihat ayat-ayat Allah. Sebenarnya yang perbanyak melihat ayat-ayat Allah. Itu. Ini menurut orang sufi. Tapi udahlah, nggak usah sufi lah, ini aja yang fakihnya fakih. Melihat barang haram, tinggalkan itu. Dosa itu. Sehari semalam harus bersih dari melihat barang haram matanya itu. Sayang matanya dari pemberian dari Allah yang luar biasa itu. Walzam himyatan nadam, dan haruslah tetap kamu menyesal, karena menyesal itu salah satu syaratnya tobat. Oh, saya tobat lah, nggak lagi-lagi, tapi nggak menyesal, mau lagi ngulangi lagi. Yang namanya tobat itu harus satu menyesal, kedua tidak akan mengulangi lagi, ketiga apa? Meninggalkannya kalau sedang melakukan, tinggalkan cepat, diputus kalau sedang melakukan. Yang keempat, kalau memang itu hak adami, mengembalikan miliknya orang lain. Itu syaratnya tobat ada 4, rukunnya tobat ada 4. Menyesal, menghentikan perilaku yang sedang dilakukan yang bertentangan dengan syariat Islam. Yang ketiga, tidak akan mengulangi lagi. Yang keempat, kalau memang itu hak adami, dikembali walaupun 1 rupiah. Kembalikan enggak kamu? Kamu kalau ngambil uangnya teman 1 rupiah, kembalikan enggak? Kembalikan? Harus dikembalikan walaupun 1 rupiah, kecuali kalau ridho. Nah, orang yang menyesal itu berarti orang taubat. Taubat itu kalau sudah taubat orang yakin bersih dari dosanya, harus yakin. Kalau kamu astagfirullahaladzim, ya Allah, nggak akan lagi saya ulangi perilaku ini, kamu harus yakin bahwa tobatmu didengar. Jangan, Tuhan dengar gak ya, terima gak ya tobat saya, mengabulkan gak ya permintaan maaf saya. Jangan, itu nanti malah dosa lagi kamu. Dikira Tuhan pelit banget apa? Gak seperti kamu, Tuhan itu kalau kamu dimintain maaf kadang-kadang sulit kan, kalau punya salah. Gak usah maaf-maafan, gak ada maaf. Tunggu tanggal mainnya. Main film apa? Gak ada maaf, tunggu tanggal mainnya, tunggu pembalasan. Kalau Allah, kalau kamu minta maaf pasti memaaf. Jadi kalau kamu tobat betul-betul punya dosa, astagfirullahaladzim, atau kamu nasihati orang tua kamu lah,
Ayah, kalau ayah punya dosa, ayo bertaubat. Dan kalau taubat itu harus yakin Allah mengampuni. Kalau ragu-ragu, Allah ngampuni apa enggak ya? Atau begini, ada teman taubat, astagfirullahaladzim, kamu enggak, Tuhan enggak akan ngampuni kamu. Itu dosa itu. Tuhan mana mungkin ngampuni dosa kamu, banyak gitu dosanya. Enggak, dosa lagi itu kamu itu. Jadi tidak boleh kita menganggap Tuhan tidak mengampuni. Wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Kamu jangan putus dari rahmatnya Allah. Barang siapa yang memutuskan rahmat Allah termasuk orang kafir. Tobat kamu gak didengar oleh Allah. Kamu tobat apa? Jangan, kalau teman tobat jangan digitukan. Kalau teman lagi sok rajin sholat, waduh sok rajin, jangan gitu, jangan. Kalau ada teman lagi sholat sunnah, lagi sholat tahajud, waduh sok sholat ini, sok rajin ini, gitu nggak kamu? Rajin amat sih, mau surga besok apa? Jangan ya, jangan. Syukur-syukur kita juga rajin, lihat teman tahajud, kita tahajud, lihat teman baca Quran, kita baca Quran, jangan malah mencibir teman lagi baca Quran, teman lagi taubat, kita juga dan taubat yang paling mustajab itu taubat di sebelahnya Rasulullah, di depan Rasulullah itu taubat yang pasti dimaafkan. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Mereka yang banyak dosa, yang besar-besar dosanya itu datang kepada Muhammad, istighfar di depanmu, dan kamu Rasulullah ikut merekomendir, ikut mengapa? Mendukung, merekomendir taubatnya orang itu, maka Allah pasti lanya lam taukid namanya, la wajadullah tawwabar rahim, Allah pasti mengampuni dosanya itu. Taubatnya di Madinah di depan Rasulullah pun ikut mendukung, ikut memintakan ampun pada Allah untuk orang itu, kamulah, maka Allah pasti memaafkan. Mudah-mudahan kita semua datang ke Madinah. Ada yang sudah pernah umrah belum? Ada belum? Angkat tangan, enggak apa-apa. Ada yang sudah pernah umrah? Ada yang sudah pernah umrah belum? Belum ada. Barangkali dengan bapaknya diajak. Wa khalifin nafsa wa syaitana wa'sihima wa inhuma mahadakan nushafataimi. Wa khalif, dan apa khalif itu apa? Lawanlah kamu an-nafsa, hawa nafsu, wasyaitana, dan syaitan, wa'sihima, dan maksiatlah. Artinya kamu jangan ikutin maksiat itu, jangan ikutin nafsu dan syaitan. Wa inhuma mahadakan nushafatahim. Wa inhuma, apabila syaitan, hawa nafsu dan syaitan itu mahadaka ikhlas kepadamu, an-nusha, nasihat, fatahim, kamu harus curiga. Kamu kalau dibisik hawa nafsu, ayo rajin sholat biar dipuji orang, cepat dilawan. Itu bisikan setan itu. Rajin sholat supaya dipuji orang. Ayo rajin belajar supaya pinter. Kalau pinter nanti kamu paling pinter sendiri, paling menang sendiri. Itu setan itu. Jadi gimana caranya? Kamu belajar, kamu sholat, kamu baca Quran lillahi ta'ala. Jangan sekali-kali ikuti bisikan, ajakan nafsu dan syaitan. Kenapa nafsu didahulukan? Syaitan di nomor 2. Kenapa khalifin nafsa dulu, bukan syaitan dulu? Karena hawa nafsu lebih bahaya daripada syaitan. Kalau syaitan dilawan gampang. Misalkan syaitan goda, auzubillah, lari sudah. Kalau auzubillah udah lari. Auzubillah, lari. Kalau hawa nafsu ada dalam diri kita, ngikutin terus. Bisikan di kita sendiri, bisikan egonya kita sendiri, kemana-mana ikut. Di masjid, di kamar, lagi ngaji, lagi sholat, ikut terus nafsu itu. Makanya ngelawan hawa nafsu itu sulit. Beda dengan lawan setan. Lawan setan digoda, auzubillah, lari sudah. Baru kamu baca auzubillah minasyaitonir rajim, udah lari setan itu. Tapi hawa nafsu enggak. Karena selalu ada dalam diri kita sendiri.
Wala tuti' minhuma khosman wala hakama fa anta ta'rifu kaidal khosmi wala tuti' dan janganlah kamu mentaati mengikuti minhuma dari nafsu dan setan. Khosman baik kamu itu menjadi penentang wala hakaman dan jadi hakim. Khosman wala hakaman. Kamu jangan sekali-kali dengan setan hawa nafsu itu mengikuti kemauannya, baik kamu itu menentangnya atau mengikutinya. Dua-duanya salah. Nafsu dilawan, nanti siapa tahu jatuh. Ini nafsu bukan dilawan tapi ayo ditundukkan pelan-pelan, ditundukkan pelan-pelan. Fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha inna ta'ama yuqawwi syahwatan an-nafsu katifli in tuhmilhu syabba'a fatimi. Jadi nafsu itu harus pelan-pelan. Kalau putus misalkan enggak akan makan, ya mati kamu. Udah saya enggak mau makan enak, makannya cabai dengan garam saja, ya perutnya sakit perut. Jangan gitu caranya, pelan-pelan. Biasanya maunya makannya dengan sate, ikan, gurami, biasa coba dikurangin. Ya seminggu sekali yang enak. Jangan tiap hari makannya ngikutin kemauan. Tidur biasanya dari jam 10 sore sampai jam 5. Coba sekarang dikurangi dikit-dikit. Enggak tidur, salah. Ini hawa nafsu ini. Saya tidur dulu enggak tidur satu malam. Salah. Saya pernah waktu di sana ujian. Besok ujian, malam enggak tidur belajar. Wah, tambah enggak karu-karuan. Ya bisa jawab, lama banget. Bisa jawab, benar jawabnya, tapi lama banget. Mau keluarkan ayat apa itu lama mikir banget karena enggak tidur, panas. Jadi ya, hawa nafsu itu diturutin sedikit tapi jangan dibiarkan. Mau tidur, tapi jangan kebanyakan. Mau makan ya? Makan, tapi jangan kebanyakan. Paham gak? Sekali-kali bercanda, tapi bercanda yang jangan berlebihan. Bercanda jangan berlebihan. Gitu ya. Itu namanya mengendalikan hawa nafsu. Ngumbar hawa nafsu, tidur dulu. Ya jangan. Hawa nafsu potong, gak tidur. Ya salah. Makan terus, hawa nafsu. Jangan. Gak makan, ya mati kamu. Baik kamu lawan atau kamu ikutin, jangan. Fa anta ta'rif, karena kamu tahu kaidal khosmi, tipu dayanya lawan, wal hakami dan hakam. Karena kamu tahu kan tipu dayanya lawan itu. Astaghfirullah min qaulin bila amali aqad nasabtu bihi naslan lidhi hukumi. Astaghfirullah, ini Syekh Muhammad Al-Busiri merasa coba seperti ini, apalagi astaghfirullah, saya minta ampun kepada Allah min qaulin, dari ucapan bila amal tanpa amal. Ngomong enak, ceramah lancar, pidato saudara-saudara, jadi dia sendiri kelakuannya jelek. Mari kita tingkatkan masalah kita, takwa kepada Allah di bulan suci Ramadan ini, syahrul maghfirah wa syahrul rahmah. Mari kita baca Quran. Dia sendiri enggak pernah baca Quran tuh. Saudara-saudara umat Islam berbahagia rahimakumullah, yang dirahmati oleh Allah, di bulan suci Ramadan ini syahrul rahmah. Mari kita tingkat kasih sayang kita. Dia sendiri pelitnya setengah mati. Namanya ngomong tanpa Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kamu ngomong hal-hal yang tidak kamu kerjakan? Ngomong pinter, mengerjakannya enggak. Lima taqulun ma la taf'alun. Ngomong saja pinter pidato, tapi kamu enggak ngerjakan apa-apa. Paham ya? Jadi ini Syekh Muhammad Al-Busiri yang punya qasidah ini merasa dia selalu ngomong tapi enggak beramal. Apalagi kita malah ngomong enggak, amal enggak malah. Kita malah ngomong tidak, amal tidak. Dua kali jeleknya malah. Baik mana? Ngomong tanpa amal, amal tanpa ngomong. Baik amal tanpa, kata orang Jawa, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Apa? Sepi ing pamrih, rame ing gawe.
tidak ada tendensi apa-apa, tapi selalu kerja seping pamrih, gak ada mau apa-apa, tapi rame gawe, rame bekerja lah. Ya kalau nggak begitu nggak apa-apa, rame ing gawe, rame ing pamrih, nggak apa-apa deh. Kerja keras, pamrihnya juga iya, ingin dapat uang, ingin dapat gaji, ingin dapat imbalan, nggak apa-apa, asal kerja keras, bayaran besar, nggak apa-apa, daripada kerja males, bayaran ingin besar. Laqad nasabtu bihi, saya telah menisbatkan dengan itu tadi, dengan qaul bila amal, naslan keturunan lidhi ukum kepada orang yang mandul. Itu artinya apa? Saya berkata tanpa amal, itu artinya saya menisbatkan orang kepada ibu yang mandul. Mustahil nggak itu? Si Ahmad ini anaknya Ibu Aminah, misal si Ahmad anaknya Ibu Fatimahnya mandul. Fatimah orang mandul, jadi kita mengatakan Ahmad ini anaknya Fatimah, itu omong kosong, berarti omong kok menisbatkan orang pada ini anaknya Ibu Fatimah loh, padahal Fatimah ini mandul, nggak punya anak. Jadi mengatakan ini Fatimah itu anaknya Ahmad ini anaknya Fatimah, berarti itu ngomong kok orang nggak mandul kalau dikatakan punya anak. Amartukal khaira lakin ma tamartu bihi wa mastaqamtu fama qalila kastaqimi. Amartuka, saya merintahkan kepadamu al khair, kebaikan, atau saya mencegah, melarang kepadamu asyarra, kejelekan, lakin ma tamartu bihi, tapi saya tidak konsisten dengan omongan saya sendiri. Lakin ma tamartu bihi, saya perintah, ayo kita sholat, ayo kita bertakwa, ayo kita takwa, ayo kita sedekah, ayo kita beramal soleh. Dia sendiri tidak menjalankan. Wa mastaqamtu, dan saya tidak istiqomah. Fama qauli laka istaqim, fama qauli, maka apa artinya ucapanku laka kepadamu, istaqim, istiqomahlah kamu. Jadi apa artinya saya mengatakan ayo kita istiqomah, ayo kita jangan bosan-bosan, ibadah terus, jangan pernah bolong-bolong, jangan pernah kendor, tiap hari baca Quran, tiap hari sholat, jangan bolong, baca Quran, bertakwa. Dia sendiri tidak pernah bertakwa. Itu namanya apa artinya omongan istaqim, istiqomahlah kamu. Ada artinya enggak itu? Ada artinya tidak? Enggak paham ya? Enggak paham. Ada orang ngomong istiqomah, mari istiqomah, continue. Jangan sekarang bagus, besok jelek, nanti besok bagus lagi, nanti besok malas, nanti besoknya sholat, besok lagi tidak. Misalkan hari ini baca Quran, besok gak baca Quran, namanya tidak istiqomah. Jangan, istiqomah terus, baca Quran tiap hari yang istiqomah, continue. Dia sendiri tidak. Maka apa artinya kata-kata istaqim? Gak ada arti, omong kok, pepesan kok, bualan kok, gedabrus, apa namanya? Al-Fatihah.